Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masa dalam kandungan dan kelahiran, meliputi masa prenatal, proses melahirkan dan persalinan, dampak kelahiran dan pendidikan prenatal. Masa prenatal merupakan masa yang berhubungan dengan segala keadaan sebelum melahirkan. Permulaan kehidupan anak di dalam kandungan dimulai saat pembuahan, yaitu saat ovum dibuahi oleh spermatozoa. Periode ini disebut dengan periode prenatal, yang merupakan periode pertama dalam rentang kehidupan manusia. Periode ini merupakan periode yang paling singkat dari seluruh periode perkembangan manusia, namun dalam banyak hal merupakan periode yang terpenting dari semua periode perkembangan karena memberi dasar untuk perkembangan selanjutnya. Pada umumnya, ahli psikologi membagi periode prenatal menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase germinal atau germinal stage. Fase ini sering juga disebut sebagai periode zigot. Periode germinal ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yaitu sejak terjadinya pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan yang dinamakan dengan pembuahan. Saat itu, sel sperma pria bergabung dengan sel telur wanita dan menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut dengan zigot. Yang kedua yaitu fase embryonis atau embryonic stage. Fase ini merupakan periode perkembangan prenatal yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah masa konsepsi. Beberapa perkembangan penting dari embryonis antara lain, minggu ketiga saluran syaraf yang akhirnya menjadi susunan tulang belakang mulai terbentuk. Pada usia 21 hari mata sudah mulai kelihatan. Selama minggu keempat, penampakan pertama sistem saluran kencing alat kemaluan mulai terlihat. Kuncup lengan dan kaki pun mulai muncul. Pada minggu kelima hingga ke-8, wajah mulai terbentuk tetapi masih belum dapat dikenali. Ketiga, fase fetus atau fetus stage. Periode ini dimulai dari usia kandungan 9 minggu sampai lahir. Setelah sekitar 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam hal ini, embrio memperoleh nama baru yaitu fetus atau janin. Dalam fase ini, ciri-ciri fisik orang dewasa secara lebih proporsional mulai terlihat. Kepala yang tadinya lebih besar dari bagian badan yang lain mulai mengecil. Kaki dan tangan terus meningkat secara substansial. Pada bulan ketiga, janin secara spontan sudah dapat menggerakkan kepala, tangan, dan kaki, serta jantungnya mulai berdenyut. Menurut psikologi Islam, setelah janin genap berusia 4 bulan, maka akan ditiupkan ruh. Dengan ditiupkannya ruh tersebut, maka di bulan keempat dan kelima, ibu sudah bisa merasakan gerakan-gerakan janinnya. Pada permulaan bulan ke-7, ciri-ciri sebagai manusia semakin terlihat. Fase ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu, dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Faktor pengaruh terhadap janin di dalam kandungan. Yang pertama, kesehatan ibu. Penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Apalagi kalau penyakit tersebut bersifat kronis, seperti kencing manis, TBC, radang saluran kencing, penyakit kelamin, dan sebagainya.
dapat mengakibatkan kelahiran bayi yang cacat. Yang kedua, gizi ibu. Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa prenatal adalah gizi ibu. Hal ini dikarenakan janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya. Oleh sebab itu, makanan ibu-ibu yang sedang hamil harus mengandung cukup protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayi. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi akan cenderung cacat. Ketiga, pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia juga dapat mempengaruhi lingkungan di dalam rahim ibu yang secara tidak langsung juga mempengaruhi janin. Yang keempat, keadaan dan ketegangan emosi ibu. Ibu yang mengalami kecemasan berat dan berkepanjangan sebelum atau selama kehamilan kemungkinan besar mengalami kesulitan medis dan melahirkan bayi yang abnormal dibandingkan dengan ibu yang relatif tenang dan aman. Resiko positif dan negatif dalam masa kandungan. Triwulan pertama, jantung bayi sudah mulai berdetak keras. Kuku jari, rambut, dan gigi bayi mulai berkembang. Organ seks luar juga telah terbentuk. Bayi sudah dapat menelan amnion dan mengeluarkan urin. Pada masa ini, sangat rentan terjadinya keguguran karena usia kandungan yang masih muda. Triwulan kedua, bayi sudah bisa bergerak dan mengenali suara, baik suara ibunya maupun suara dari luar. Pada masa ini, keseimbangan ibu mulai terganggu karena perutnya semakin membesar. Keluhan-keluhan pun mulai dirasakan. Triwulan ketiga, bayi sudah terbentuk sempurna. Organnya sudah berfungsi sepenuhnya. Pada masa ini, ibu yang memiliki gangguan jantung dan tekanan darah berpeluang besar terjadinya penyempitan pembuluh darah yang berbahaya bagi si ibu dan bayinya. Melahirkan. Melahirkan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Para ahli psikologi perkembangan maupun kedokteran menyatakan ada 5 jenis proses melahirkan bayi. Pertama, natural or spontaneous birth atau kelahiran alamiah atau spontan, yaitu kelahiran bayi secara alamiah atau spontan tanpa bantuan operasi medis. Kelahiran normal ditandai dengan posisi kepala bayi dalam rahim siap untuk masuk vagina. Yang kedua yaitu instrument birth atau kelahiran dengan alat, yaitu kelahiran bayi dengan alat-alat terjadi jika bayi tampak terlalu besar dari saluran kelahiran badan ibu, atau jika untuk lahir secara normal tidak mungkin, maka menurut ilmu bedah, terpaksa harus menggunakan alat untuk menolong bayi tersebut. Ketiga, breech birth atau kelahiran sungsang, di mana pantat bayi keluar lebih dulu daripada kepala, yang bisa memperlambat proses kelahiran. Jika posisi bayi tidak dapat berubah sebelum proses kelahiran dimulai, maka dalam hal ini harus menggunakan alat untuk menolong bayi itu. Keempat, transfer presentation birth, yaitu kelahiran dikarenakan keberadaan bayi melintang pada rahim ibu. Ini pun jika posisi bayi tidak dapat diubah sebelum proses kelahiran dimulai, maka penggunaan alat untuk mendorong kelahiran bayi
terpaksa harus dilakukan. Kelima, cesarean section birth, yaitu kelahiran dengan pembedahan. Hal ini jika kondisi bayi badannya terlalu besar untuk melewati atau menembus saluran kelahiran dan terlalu lama dan terlalu sulit untuk diupayakan, maka harus melakukan pembedahan untuk melahirkan bayi tersebut. Tips melahirkan yang sehat. Tips melahirkan yang sehat di tahap awal, ibu itu harus menjaga kesehatan fisik dan mental. Emosi yang positif juga sangat dibutuhkan untuk kelancaran proses bersalin dan mengurangi rasa nyeri. Dalam persalinan harus mempersiapkan tubuh, berlatih, baik berlatih pernapasan, peregangan, atau latihan kebugaran yang dianjurkan oleh dokter ataupun bidan. Setelah itu, ibu harus cukup istirahat agar tidak didera kelelahan saat bersalin. Jangan banyak kegiatan pada saat memasuki bulan ke-9 atau kurangi kegiatan. Dalam melahirkan, ada 3 tahap yang harus dilewati oleh seorang ibu. Yang pertama yaitu tahap persalinan pertama atau fase persiapan, merupakan fase yang ditandai oleh proses pembukaan atau dilatasi dan penipisan leher rahim dengan pembukaan leher rahim mencapai 3 cm. Di situ ibu akan mulai merasakan kontraksi yang jelas dan berlangsung selama 30-50 detik dengan jarak 5-20 menit. Pada tahap persiapan, hal-hal yang harus dilakukan ibu mencakup yaitu yang pertama tenang, yang kedua menyamankan diri, yang ketiga jika kondisi terjadi pada saat malam, lanjutkan tidur tetapi dengan posisi tidur tidak boleh terlentang. Kemudian yang keempat, jika terjadi pada siang hari, lanjutkan aktivitas rutin dan tidak boleh berpergian atau mengangkat barang-barang yang berat. Makan makanan yang ringan, hitung waktu kontraksi, ingat untuk selalu membuang air kecil, dan jika kontraksi lebih sering terjadi, segera hubungi dokter. Kemudian tahap kedua. Tahap kedua ini dimulainya proses pembukaan ke-10 sampai dengan keluarnya bayi dari rahim. Peningkatan kontraksi diikuti oleh pembukaan leher rahim yang meningkat menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Jika bayi telah berada sangat rendah di panggul, maka ibu spontan akan merasakan keinginan mengejan atau menekan otot perut. Di situ ibu akan merasakan seperti sensasi ingin buang air besar. Ketika leher rahim ibu akan membuka 10 cm, ibu akan merasakan peregangan di vagina yang luar biasa dan seperti terbakar di daerah vagina. Kemudian dokter akan memerintahkan ibu untuk mengejan hingga kepala bayi keluar dan mengejan kembali 1-2 kali untuk mengeluarkan bahu bayi. Setelah bayi keluar, tahap kedua telah selesai. Kemudian dilanjut oleh tahap ketiga, di mana tahap ketiga yaitu tahap pengeluaran plasenta atau ari-ari dari dinding rahim. Proses ini biasanya terjadi 15-20 menit setelah melahirkan. Kemudian perkiraan waktu melahirkan. Masa kehamilan dari masa konsepsi hingga melahirkan seorang bayi kira-kira berlangsung selama 9-10 hari. Biasanya untuk menghitung kehamilan, dokter menggunakan beberapa petunjuk untuk mengetahui usia kehamilan, yaitu yang pertama, kapan pertama kali detak jantung janin dapat didengar dengan alat Doppler. Biasanya usia kehamilan itu 10-12 minggu. Dari tanda-tanda kehidupan janin yang mulai terasa, itu juga bisa. Terus dari tinggi fundus atau puncak rahim dan berdasarkan pemeriksaan USG atau ultrasonografi.
Berdasarkan usia kehamilan tersebut, dokter dapat menentukan perkiraan waktu bersalin, atau biasanya juga dokter menggunakan rumus Naegeli yang dihitung berdasarkan hari pertama haid. Biasanya disingkat oleh HPHT. Rumus yang biasanya dipakai itu bila siklus haid itu teratur antara 28 sampai 30 hari. Rumus Naegeli itu yaitu hari pertama haid ditambah dengan 7 hari, kemudian bulan terakhir haid dikurangi 3 hari, kemudian tahun plus 1 ditambah 1 hari, ditambah 1 tahun. Nah, di situ akan bisa dari hasil tersebut akan dapat memperkirakan waktu kelahiran. Biasanya waktu kelahiran akan terjadi 2 hari sebelum tanggal tersebut atau 2 hari setelahnya. Kemudian upaya memilih jenis kelamin. Jenis kelamin ini tergantung pada jenis spermatozoa yang menyatu dengan ovum. Jenis kelamin ini dimana jenis kelamin tergantung pada jenis spermatozoa yang menyatu dengan ovum, sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap sel benih mengandung 23 kromosom. Salah satu dari 23 kromosom ini terdapat kromosom jenis kelamin. Sel telur atau ovum wanita matang mengandung kromosom X, sedangkan spermatozoa pria mengandung kromosom X dan sebuah kromosom Y. Bila telur wanita mengandung kromosom X bersatu dengan sperma laki-laki yang mengandung Y, maka hasil kombinasi kromosom mengandung X dan Y yang akan menghasilkan jenis kelamin pria. Adapun spermatozoa yang mengandung kromosom X bersatu dengan ovum dengan hasil menjadi kromosom X dan X, ini akan menjadi keturunan wanita atau menghasilkan jenis kelamin wanita. Kemudian resiko melahirkan. Ibu hamil yang termasuk golongan kehamilan dengan resiko tinggi adalah ibu dengan ciri-ciri diantaranya sebagai berikut: riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelumnya kurang baik, contohnya riwayat keguguran, pendarahan pasca kelahiran, dan lahir mati. Kemudian usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Jarak antara dua kehamilan yang kurang dari 2 tahun, ibu menderita anemia atau kurang darah, tekanan darah yang meninggi atau sakit kepala hebat dan adanya bengkak pada tungkai, kelainan letak janin dan atau bentuk-bentuk panggul ibu tidak normal. Ibu hamil dengan kehamilan beresiko tinggi ini juga memiliki kemungkinan lebih besar mengalami persalinan melalui operasi sesar atau induksi, di mana dengan kehamilan resiko yang tinggi akan menyebabkan resiko melahirkan yang tinggi juga. Usia di bawah 20 tahun akan berisiko tinggi saat melahirkan karena pada usia tersebut fungsi-fungsi seksual wanita belum tumbuh secara sempurna, ukuran panggulnya sehingga ada kemungkinan mengalami kesulitan saat melahirkan. Sedangkan pada usia 30 tahun akan berisiko tinggi cepat mengalami pendarahan dan bila tidak segera ditangani akan mengakibatkan kematian. Resiko melahirkan sesar. Dalam melahirkan sesar terdapat
resiko diantaranya yaitu infeksi luka akibat persalinan sesar lebih besar dan berlapis-lapis, yaitu diantaranya jahitan pada kulit, lapisan lemak, sarung otot perut, lapisan dalam perut, lapisan luar rahim, dan rahim. Kemudian rawannya muncul keloid, terutama perempuan yang mempunyai kecenderungan timbulnya keloid, yaitu bekas luka yang menimbul. Kemudian resiko pembuluh darah cedera yang terjadi saat penguraian pembuluh darah, sehingga darah yang keluar pada persalinan sesar jadi lebih banyak dibandingkan dengan persalinan normal. Resiko cedera bahkan kelumpuhan pada kandung kemih karena letak kandung kemih melekat pada dinding rahim. Jika sampai kandung kemih terpotong, ibu bisa kehilangan daya gerak kandung kemih sehingga tidak bisa buang air kencing. Pembuluh darah yang bisa menyebabkan komplikasi. Bila pembuluh darah paru-paru bisa menyebabkan jantung dan pernapasan ibu berhenti secara tiba-tiba, hal ini menyebabkan kematian yang mendadak. Kemudian yang terakhir yaitu risiko terjadinya pembekuan darah pada urat darah halus di kaki atau di organ panggul. Kemudian yang terakhir resiko sobeknya jahitan rahim pada persalinan. Dampak kelahiran. Dalam hal ekonomi, anak tidak dapat dilihat dalam kemanfaatannya secara sosial, tetapi lebih dianggap beban ekonomi karena biaya yang harus ditanggung berbanding lurus dengan jumlah anak yang dimiliki. Biaya yang dimaksud seperti pendidikan. Sebagaimana yang disinalisir oleh Tudaro, keluarga besar dan pendapatan yang rendah dapat mempersempit peluang orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan memenuhi kebutuhan pangan mereka. Secara sosiokultural, anak dapat dimaknai sebagai penerus keturunan, aset, jaminan, masa depan, harapan, perubahan nasib, dan juga pembantu ekonomi keluarga. Dalam budaya, ibu hamil yang akan bersalin dilindungi secara adat, religi, dan moral dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan baik. Di Indonesia, wanita hamil dan setelah melahirkan dilarang memakan telur. Budaya pantangan pada ibu hamil sebenarnya justru merugikan kesehatan ibu hamil dan juga janin yang ada dalam kandungannya. Berbagai pantangan tersebut akhirnya menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi seperti anemia dan juga kurang energi kronis. Kemudian yang keempat, perkembangan moral dan agama pada anak sebagai perubahan psikis yang dialami oleh anak usia dini terkait dengan kemampuan dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik serta memahami dan menghindari perilaku yang buruk berdasarkan ajaran agama yang diyakini. Melalui pengalaman-pengalaman yang telah diterima dari lingkungan itu, kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri seorang anak. Kemudian, peran orang tua terhadap perkembangan janin dalam kandungan. Selama ibu mengandung, diperlukan dukungan dan perhatian serta kerelaan untuk melakukan kerjasama dalam mengurus rumah tangga dari sang suami. Dengan demikian, ketenangan dan perlindungan yang diberikan suami akan sangat membantu sang istri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik berupa sesuatu yang mengancam keselamatan fisiknya maupun jiwanya. Tindakan yang dilakukan oleh suami selama proses kehamilan sampai persalinan bisa dengan mengantarkan istri untuk pemeriksaan kehamilan, kemudian memberikan makanan bergizi untuk istri, mengajak istri untuk melakukan olahraga ringan, membantu mengerjakan tugas-tugas sehari-hari, menyiapkan biaya persalinan, ikut memilih tempat bersalin untuk istri, menemani dan mendampingi istri saat melahirkan, dan juga mengingatkan istri untuk memberikan ASI eksklusif. Kemudian, pendidikan dalam kandungan.
Ibnu Qayyim al-Jauzilah mengatakan bahwa manusia sejak berbentuk janin dalam kandungan sudah memiliki fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, dan juga fungsi hati. Adapun dengan fungsi-fungsi tersebut, janin bisa berinteraksi dengan keadaan internal maupun eksternal rahim, dan pendidikan dapat diterapkan pada saat itu pada janin. Segala bentuk upaya yang dilakukan orang tua dengan memberikan stimulus-stimulus kepada anaknya yang masih berada di dalam kandungan, seperti halnya mendengarkan musik, membacakan kalimat thayyibah, dan juga membacakan surat-surat dalam Al-Quran. Peran orang tua terhadap perkembangan janin dalam kandungan. Selama ibu mengandung, diperlukan dukungan dan perhatian serta kerelaan untuk melakukan kerjasama dalam mengurus rumah tangga dari sang suami. Dengan demikian, ketenangan dan perlindungan yang diberikan suami akan sangat membantu sang istri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik berupa sesuatu yang mengancam keselamatan fisiknya maupun jiwanya. Tindakan yang dilakukan oleh suami selama proses kehamilan sampai persalinan bisa dengan mengantarkan istri untuk pemeriksaan kehamilan, kemudian memberikan makanan bergizi untuk istri, mengajak istri untuk melakukan olahraga ringan, membantu mengerjakan tugas-tugas sehari-hari, menyiapkan biaya persalinan, ikut memilih tempat bersalin untuk istri, menemani dan mendampingi istri saat melahirkan, dan juga mengingatkan istri untuk memberikan ASI eksklusif. Kemudian, pendidikan dalam kandungan. Ibnu Qayyim al-Jauzilah mengatakan bahwa manusia sejak berbentuk janin dalam kandungan sudah memiliki fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, dan juga fungsi hati. Adapun dengan fungsi-fungsi tersebut, janin bisa berinteraksi dengan keadaan internal maupun eksternal rahim, dan pendidikan dapat diterapkan pada saat itu pada janin. Segala bentuk upaya yang dilakukan orang tua dengan memberikan stimulus-stimulus kepada anaknya yang masih berada di dalam kandungan, seperti halnya mendengarkan musik, membacakan kalimat thayyibah, dan juga membacakan surat-surat dalam Al-Quran.